bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciana Makalalak dengan NIM 2310222014, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 3A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas video manajemen peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Ibu Nur Gamar, MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu evaluasi dan revisi program pengembangan peserta didik. Evaluasi dan revisi program pengembangan peserta didik adalah langkah penting dalam memastikan bahwa proses pendidikan yang dijalankan relevan, efektif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan peserta didik. Proses evaluasi ini berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan program pengembangan tercapai dan untuk mengidentifikasi era yang memerlukan perbaikan dalam konteks pendidikan. Program pengembangan peserta didik mencakup berbagai aspek melalui dari pengembangan karakter, keterampilan sosial, hingga peningkatan kemampuan akademis. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan pencapaian tujuan program melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, angkel, dan analisis hasil belajar. Revisi program dilakukan berdasarkan temuan evaluasi untuk memastikan bahwa program tetap sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan tidak efektif, maka revisi terhadap metode pembelajaran atau materi ajaran perlu dilakukan. Selain itu, perbaikan juga bisa dilakukan pada aspek lain seperti fasilitas pendukung, metode asemen, atau penyediaan sumber daya yang lebih memadai. Pada tahap evaluasi, penting untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan seperti guru, peserta didik, orang tua, dan tenaga pendidik lainnya. Revisi yang dilakukan harus bersifat dinamis dan adaptif, artinya perubahan yang dibutuhkan harus mempunyai berkontribusi perubahan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik. Misalnya, dalam era digital, pembelajaran berbasis teknologi dapat menjadi bagian dari revisi program pengembangan peserta didik. Proses yang sebelumnya berbasis tetapi muka dapat diperbarui dengan mendapatkan blended learning atau pembelajaran daring yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan interaksi. Materi selanjutnya adalah bentuk evaluasi dan revisi program di sekolah. Evaluasi dan revisi program di sekolah adalah bagian penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan. Evaluasi program ditujukan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran dan program yang diterapkan sudah tercapai. Proses evaluasi ini umumnya melibatkan berbagai bentuk penilaian yang dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari program yang berjalan. Salah satu bentuk evaluasi yang umumnya adalah evaluasi pembelajaran yang terbagi menjadi dua jenis, evaluasi formatika dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatika dilakukan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa dan guru. Ini bisa berupa kuis, tugas, diskusi, atau observasi yang membantu guru mengembangkan sejauh mana pemahaman siswa dan di mana mereka mengalami kesulitan. Selain itu, evaluasi pembelajaran sekolah juga perlu melakukan evaluasi kurikulum untuk menilai efektivitas materi yang diajarkan. Evaluasi ini juga bisa dilakukan secara internal, yaitu oleh pihak sekolah yang mengumpulkan masukan dari guru, siswa, dan orang tua mengenai relevansi dan kelengkapan materi yang diajarkan. Evaluasi eksternal juga penting di mana lembaga pendidikan atau badan akreditasi melakukan penilaian terhadap kurikulum yang diterapkan.
Selain evaluasi, dilaksanakan langkah selanjutnya adalah revisi program. Revisi bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam evaluasi. Ini bisa mencukupi perubahan pada tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, atau materi yang diajarkan. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.